sini. Iya nak, masuk. Iya, pagi. Duduk di sini. Yudi gimana kabarnya? Baik Bu. Sehat? Sehat. Di kelas sekarang dapat apa? Pembelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi sekarang sudah kosong. Ya, kosong. Nah, baik di sini apa namanya? Ibu ucapkan terima kasih ya. Soalnya Yudi sudah meluangkan waktu untuk hadir ke ruang BK. Nah ya, jadi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah ya, nanti Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Selesai. Yudi sudah tahu alasan Ibu memanggil suruh ke ruang BK? Belum. Belum. Ya. Jadi apa namanya? Nah di sini Ibu akan memberikan apa namanya konseling individu. Nah ya. Nah, Yudi sudah tahu nggak? Yudi pernah nggak ini? Apa namanya? Merasa nggak? Pernah nggak melakukan kesalahan? Mungkin saya merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Belum pernah. Ya. Nanti Ibu akan jelaskan dalam kegiatan ini. Nah, ya. Nah, apa namanya? Yudi berarti belum pernah melakukan pelayanan konseling individu. Belum. Nah, di sini Ibu akan jelaskan ya. Jadi konseling individu itu ialah di mana konselor yang namanya konselor itu bisa dikatakan Ibu sendiri ya. Terus di mana konselor memberikan bantuan ya pada konseling. Nah, konseling itu bisa dikatakan siswa yang mempunyai masalah ya, atau Yudi di sini. Nah ya. Nah, di sini konselor memberikan bantuan kepada konseling ya, untuk memecahkan masalah. Jadi konseling adalah proses bantuan ya oleh konselor yang diberikan kepada konseling untuk memecahkan masalah yang dimiliki oleh konseling. Ya. Jadi di sini konselor itu bisa dikatakan Ibu sebagai konselor, terus Yudi dikatakan sebagai konseling. Nah, di sini Yudi kan belum pernah melakukan konseling individu kan. Nah, dalam kegiatan konseling individu ini, nah ada asasnya, ya, ada asas kesukarelaan. Nah, Ibu ingin tanya, Yudi sudah sukarela nggak hadir hari ini di sini? Sudah, ya benar sudah. Ya, berarti tidak ada apa namanya rasa keterpaksaan, tidak. Terus apa namanya keterbukaan. Nah, nanti kita akan memulai kegiatan layanan konseling individu itu. Yudi juga di sini harus belajar terbuka, karena ya jangan ditutup-tutupi. Ya, terus ada juga asas apa namanya kerahasiaan. Ya, Yudi juga jangan takut ya apapun masalah Yudi. Nah, di sini lah sampaikan ya ke Ibu. Nah, Ibu juga tidak akan ngasih tahu teman ya, terus ngasih tahu Bapak Ibu guru juga, nggak akan ngasih tahu siapapun yang ada di lingkungan sekolah pun di lingkungan luar sekolah ya, apa masalah Yudi. Ya, jadi dalam konseling individu ini ada asas apa namanya yang bilang tadi, asas kesukarela, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Nah, sudah paham ini? Sudah. Terus jadi dalam kegiatan konseling individu ini, menurut Yudi waktu 30 menit itu sudah cukup. Sudah. Jadi kegiatan layanan konseling ini akan berlangsung selama 30 menit ya. Ibu sekarang ingin melanjutkan kegiatan ini ya. Yudi sudah siap nggak? Sudah.
Dan ingat ya, Yudi harus belajar terbuka sama ibu. Nah, jadi Yudi tadi kan belum tahu permasalahan kenapa ibu panggil suruh ke sini, ya, belum tahu kan? Nah, di sini, nah ibu mendapat laporan, nah, ya, laporan dari wali kelas sama teman-teman di kelas kalau Yudi sering terlambat, ya, sering terlambat masuk kelas. Nah, benar nggak? Oh, benar. Benar. Nah, ibu pengen tahu kenapa Yudi bisa terlambat masuk kelas. Karena saya bangun terlambat. Bangunnya terlambat. Nah, Yudi biasanya bangunnya jam berapa? Jam setengah 8. Jam setengah 8. Nah, sebelum-sebelumnya Yudi pernah masuk pagi. Nah, jadi sekarang lebih sering terlambat. Ya. Nah, berarti Yudi bangunnya jam 7:30. Ya, 7:30. Nah, Yudi sudah, berarti Yudi tidurnya jam berapa? Kenapa sampai bangunnya jam 7:30? Saya biasanya tidur jam di atas pukul 12 malam. 12 malam. Iya. Malam hari itu jam 12 malam. Iya. Sampai jam segitu tidur Yudi buat tugas apa ada aktivitas yang lain? Aktivitas saya. Aktivitas lain. Aktivitasnya itu kalau Yudi itu ngapain sampai jam 12 malam? Bermain. Main game sampai jam 12 malam. Nah, jadi ibu pengen nanya, menurut Yudi kan tidur jam 12 malam, ya. Nah, menurut Yudi ada nggak dampak positifnya dari tidur jam 12 malam? Tidak ada, Bu. Tidak ada dampaknya, ya. Ya. Terus dampak negatifnya? Mungkin saya akan jadi terlambat bangun. Nah, jadi kalau Yudi tidur jam 12 malam itu dampak negatifnya bangun terlambat. Ya, Yudi sudah gini ya, apa namanya, sudah tahu kan aturan yang ada di sekolah. Kalau ada itu harusnya pukul berapa? Dimaksimalkan sebelum bel sisanya, yaitu pada pukul 7.15. 7:15. Nah, Yudi bangunnya pukul 7.30. Menurut Yudi itu sudah benar atau salah? Menurut saya salah. Sudah salah, ya. Jadi kenapa bisa salah? Nah, artinya Yudi di sini sudah melanggar aturan sekolah, ya, karena terlambat ke sekolah, tidak tepat waktu, terus akibat dari Yudi apa namanya tidur jam 12 malam, terlambat bangun, terlambat ke sekolah, terus Yudi perasaannya gimana? Sering terlambat gitu kan? Temannya pernah nggak komplain atau gimana? Pernah. Emang temannya pernah gimana, komplain atau gimana? Temannya mengejek saya. Mengejek. Terus gimana perasaan Yudi? Malu, Bu. Malu. Nah, di sini ibu paham apa yang Yudi rasakan. Pastinya kan malu, ya. Sering diejek sama teman gara-gara terlambat ke sekolah. Nah, sekarang menurut Yudi benar nggak kalau seperti itu perilaku Yudi? Salah, ya. Terus keinginan Yudi sekarang itu apa? Saya ingin bangun lebih awal. Bangun lebih awal, ya. Terus kalau Yudi ingin bangun lebih awal, nah seharusnya ngapain? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Nah, harus tetap juga main game, ibu tanya? Mungkin sekali gitu. Jadi Yudi ingin tidur lebih awal, ya, agar bisa bangun pagi. Terus ada nggak lagi yang ingin Yudi ubah dari keterlambatan Yudi itu? Sudah itu aja. Berarti Yudi ingin merubah kebiasaan tidur jam 12 malam
jadi tidur lebih awal, gitu ya, agar tidak terlambat. Nah, baik, jadi dari apa namanya yang Yudi sampaikan, dapat Ibu simpulkan berarti ya bangun kesiangannya itu apa namanya berarti gara-gara main game. Main game itu dari jam berapa Yudi? Biasanya saya mulai main game itu dari jam setengah 11. Setengah 11. Sebelum jam setengah 11 itu ngapain? Biasanya saya habis mandi atau saya makan malam. Tugas sudah dibuat. Tugasnya nggak dibuat juga. Nah, terus kalau Yudi nggak buat tugas, nanti punya nggak nilai? Tidak. Kan tidak. Nah, Ibu tanya, Yudi di sekolah itu tugasnya apa? Belajar. Kan belajar ya. Jadi kalau tugasnya belajar, nah di sini Yudi juga kan sudah apa namanya sudah remaja ya, Ibu bilang Yudi itu sudah remaja, terus punya kewajiban sebagai siswa kan belajar ya. Nah, kewajiban Yudi itu belajar, terus kalau ada tugas tolong tugasnya itu dibuat. Nah ya, Ibu tidak melarang Yudi gini apa namanya untuk main game ya, Yudi boleh kok main game, tapi harus apa namanya memanajemen waktu ya, jangan sampai Yudi main game sampai tengah malam. Ibu tanya, kalau Yudi terus-terusan begadang, kesehatan Yudi gimana? Terganggu. Kan jadinya terganggu ya, nanti sakit, takutnya kan nanti sakit. Nah, jadi Yudi juga harus bisa memanajemen waktu ya, jangan terlalu sibuk main game ya, ingat juga tentang kewajiban Yudi sebagai siswa ya. Kalau sudah apa namanya besoknya sekolah, Yudi juga harus lihat waktu, waktunya sudah misalnya pukul 10 malam, sudah saatnya tidur kan. Nah, tidak boleh begadang ya. Kenapa tidak boleh? Karena kan pasti akan ada dampak negatifnya. Contohnya itu kalau Yudi begadang kan dampak negatifnya terlambat bangun kan. Tuh, berarti Yudi punya keinginan untuk berubah. Nah, berarti Yudi punya keinginan itu untuk berubah. Berarti yang pertama Yudi akan Bangun, tidur lebih awal. Nah, tidur lebih awal. Terus untuk apa namanya tanggung jawabnya Mengerjakan tugas. Nah, berarti mengerjakan tugas ya. Terus berarti untuk aturan yang ada di sekolah gimana? Mau diikuti apa mau terus Yudi melanggar? Saya ingin mengikuti. Nah, di sini dalam kegiatan hari ini, Yudi kan sudah apa namanya sudah mencari solusi ya dari permasalahan Yudi yang sering terlambat. Nah, di sini Ibu nanti akan memberikan apa namanya kontrak perilaku ya. Yudi harus membuat surat pernyataan ya, di mana surat pernyataan itu Yudi tulis, dan harus Yudi lakukan ya. Apabila Yudi apa namanya melanggar kontrak perilaku tersebut, Yudi apa yang ingin apa namanya Yudi ingin apa kalau sampai melanggar, apa sanksi yang ingin Yudi dapat kalau melanggar kontrak perilaku tersebut? belajar di rumah. Berarti belajar di rumah, istilahnya di skor ya. Yudi siap kalau sampai di skor. Siap. Terus sekarang keinginan Yudi itu berarti kontrak perilakunya itu kan nanti Yudi buat ya, itu dibuat sesuai dengan keinginan Yudi, dan nanti apabila Yudi melanggar kontrak perilaku itu, berarti sanksinya
Yudi belajar di rumah. Ya, siap? Siap. Berarti sudah siap untuk mengisi kontrak perilakunya, Yudi? Sudah. Di sini kan ada kontrak perilaku. Ya. Jadi ini yang harus Yudi tulis. Nanti di sini kan, ini contoh kontrak perilakunya, ya. Ini harus anak tulis sendiri, ya, bukan ibu yang nulis, ya. Karena ini kan surat kenyataan Yudi sendiri, ya. Jadi ini Yudi tulis, nanti ini isi tanda tangan, ya. Silakan tulis dulu, ya. Tulis dulu. Sini isi tanda tangannya Yudi, ya. Di sini kan Yudi sudah melakukan kontrak perilaku, ya. Ini harus, ini kan ibu akan jadikan pedoman untuk perilaku Yudi, ya. Nanti ibu ini akan memantau Yudi, ya. Yudi berubah nggak sikapnya, ya. Jadi ini sebagai pedomannya ibu. Kalau Yudi melanggar, nanti kan ada sanksinya. Nah, jadi permasalahan Yudi itu kan sudah tahu karena terlambat, ya. Terus dan Yudi juga sudah mencari solusi dan sudah menyepakati solusinya itu. Nah, sekarang ibu harap di sini Yudi mau berubah. Nah, ya, ini juga untuk untuk kepentingan Yudi, ya. Apalagi tentang perilaku. Nah, ya, dan Yudi masalahnya Yudi ini juga melanggar aturan tata tertib. Nah, yang ibu harap Yudi mau berubah. Kalau Yudi gimana? Siap berubah? Siap. Siap. Berubahnya itu ingin yang seperti apa? Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Sekarang Yudi ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi harus gimana? Masih ingat lagi? Saya harus memprioritaskan aturan sekolah. Saya akan mendahulukan kegiatan yang lebih penting dibandingkan main game, dan juga saya agar tidur lebih awal dan bangun lebih. Jadi itu yang harus Yudi lakukan sekarang, ya. Jangan sampai jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama, ya. Yudi kan sudah remaja juga, sudah punya tanggung jawab. Yudi juga harus bisa memanajemen waktu, ya. Jangan sampai main game sampai larut malam, ya. Ibu nggak melarang Yudi main game, ya, tapi ingat juga waktunya sampai jam berapa. Nah, ya, main game boleh, tapi ingat waktu, ya. Dan ingat juga tanggung jawab. Nah, ya, Yudi masih sekolah, terus pasti kan ada tugas, ya. Jangan juga sering begadang, ya. Itu sudah salah, ya. Kan Yudi sudah menerima dampaknya dari akibatnya main game, ya. Jadi sudah tahu dampaknya main game, ya. Jadinya Yudi terlambat. Nah, sekarang yang ibu inginkan itu Yudi agar menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Dan belajar mengatur waktu, Yudi, ya. Jadi ingat kesepakatan yang tadi, ya. Ibu harap Yudi juga mau berubah, ya. Ingin menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Terus untuk gimana perasaan Yudi sekarang? Masalahnya kan sudah kita bicarakan, ya. Yudi juga sudah mencari solusi untuk permasalahan Yudi. Gimana perasaannya sekarang? Saya sudah lumayan tenang. Lumayan tenang, ya. Berarti Yudi sudah mampu menyelesaikan masalah Yudi, apa yang Yudi alami saat sudah merasa pro, berarti sudah tahu kan solusi yang harus Yudi rubah dari masalah yang Yudi alami.
Ya, ibu tekankan lagi sekali. Ibu harap Yudi mau merubah sikap ya agar menjadi pribadi yang lebih baik ya, lebih disiplin ya, lebih ya mengikuti aturan yang ada di sekolah. Nah, ya paham? Karena memang itu tanggung jawab Yudi. Ya, tanggung jawab Yudi kan belajar di sekolah ya, ikuti aturan yang ada di sekolah ya, boleh, tapi ingat juga waktunya. Nah ya, jadi dia dari kegiatan konseling individu hari ini ada nggak yang Yudi ingin sampaikan ke ibu? Biar apa namanya? Biar nanti perasaan Yudi plong, tuh rasa sudah lega. Merasa sudah terselesaikan masalahnya Yudi, ada nggak yang ingin disampaikan? Ada. Apa? Kan saya udah masuk BK. Nah, ini tuh mempengaruhi nggak nilai akademik saya di kelas? Ngomongin akademik itu. Di sini Bu akan jelaskan ya. Untuk nilai akademik Yudi itu, tidak gini nak ya. Yudi masuk BK itu tidak akan mempengaruhi nilai akademik. Nah ya, tidak akan mempengaruhi nilai, misalnya baru masuk BK nilai IPA-nya turun, nilai matematika turun, tidak ya. Ini apa namanya? Layanan konseling individu ini tidak mempengaruhi nilai akademik, tapi tetapinya yang mempengaruhi itu ialah perilakunya Yudi ya. Maka dari itu, karena Yudi kan ini kan apa namanya, kesalahan Yudi kan baru berapa ya, terlambatnya kurang lebih 3 kali kan. Ini masih pemanggilan yang pertama ya. Ini apa namanya, sekarang setelah Yudi mendapatkan layanan konseling individu ini, apabila Yudi ingin berubah, berarti perilakunya kan awalnya apa namanya, perilakunya misalnya cukup, nanti bisa berubah itu perilakunya jadi baik ya. Jadi untuk pelayanan yang ibu berikan ini ialah yang mempengaruhinya itu di perilaku ya, di sikap Yudi. Ibu kan nanti pasti akan memantau Yudi, sikapnya, perilakunya. Setelah layanan ini nanti selesai, ibu pasti akan memantau sikap Yudi ya, gimana sikap Yudi, ada nggak perubahan. Kalau ada, berarti konseling individu ini lancar ya. Tapi kalau Yudi sampai mengulang lagi permasalahan yang terjadi, berarti perlu ibu bina lagi tuh ya. Jadi ada lagi yang ingin Yudi sampaikan, boleh kok, biar apa namanya, perasaan Yudi nanti setelah kegiatan ini selesai biar plong, biar tidak ada beban, biar bisa. Tadi Yudi kan udah bilang keinginan Yudi ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Ada ya yang ingin katakan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Bilang sudah cukup. Sekarang apa namanya, ibu harap dari kegiatan ini Yudi bisa apa namanya, introspeksi diri ya, berubah diri ya, jadi lebih baik. Agar juga Yudi merasa nyaman nanti saat apa namanya, belajar di kelas kan. Kalau Yudi rajin, tepat waktu datang ke sekolah, apa menurut Yudi teman akan mengajak Yudi? Tidak. Pasti nanti pasti bisa bergaul kembali dengan teman-teman di kelas. Tapi kuncinya satu ya, kuncinya pada diri Yudi. Ya, di sini ibu apa namanya, ibu tadi kan sudah sempat bilang ada asas kesukarelaan. Ya, di sini kesukarelaannya Yudi itu, Yudi siap harus siap juga berubah. Ya, ibu tidak bisa mengatur Yudi karena ini kan keputusan ada pada Yudi. Pengen jadi lebih baik
pingin seperti ini, mendapat masalah. Ya, sekarang Ibu harap Yudi benar-benar mau berubah ya perilakunya, ya, dan juga Yudi bisa mengatur waktu jadi lebih baik, ya, agar juga merasa nyaman ke sekolah. Nah, ya, siap Yudi? Siap, Bu. Berarti Yudi sudah siap merubah diri jadi lebih Baik. berarti karena waktunya juga mau habis, ya. Jadi Ibu akan ulang lagi apa yang kita tadi perbincangkan, ya. Jadi yang pertama itu kan Yudi mempunyai masalah, ya. Masalahnya itu terlambat ke sekolah berulang kali, mampu mencari solusi, ya, solusi dari keterlambatan Yudi ke sekolah itu. Yudi mau tidur lebih awal, nah, ya, tidak main game online seperti itu. Terus yang kedua, Yudi akan bangun lebih awal, ya, agar tidak terlambat lagi. Terus Yudi akan mengikuti aturan yang ada di sekolah. Nah, benar begitu Yudi? Iya, Bu, saya akan berusaha dan agar tidak terlambat lagi. Kalau Yudi sudah bilang seperti itu, Ibu merasa senang kalau Yudi sudah bisa mengambil solusi dari permasalahan Yudi. Sekarang Ibu ingin tahu adakah tindak lanjut yang akan Yudi lakukan setelah konseling ini berakhir dari permasalahan ini. Apa yang ingin Yudi lakukan setelah konseling ini berakhir? Saya akan memprioritaskan aturan sekolah. Yang kedua, saya akan mengefisienkan waktu untuk tidur. Dan saya juga akan lebih melakukan hal yang lebih positif. Jadi itu yang akan Yudi lakukan setelah kegiatan ini berakhir, ya. Nah, dari sini juga Ibu harap Yudi bisa bersungguh-sungguh, ya, merubah perilaku yang awalnya mempunyai masalah. Setelah kita melakukan layanan konseling individu ini, Yudi bisa merubah sikap lebih baik, ya, dan ingin mempunyai pribadi yang lebih baik juga, ya. Ibu harap Yudi bisa bersungguh-sungguh, punya komitmen untuk kedepannya, ya, agar jadi lebih baik dan mempunyai juga kedisiplinan, Yudi, ya. Jadi Ibu harap Yudi mampu melakukan solusi yang sudah Yudi tentukan, ya. Ibu, terima kasih banyak atas bantuan yang sudah Ibu berikan. Sama-sama, nak, ya. Semoga Ibu harap bantuan yang Ibu berikan ini bermanfaat sama Yudi ke depannya, ya. Sekarang boleh Yudi balik kelas, ya. Terima kasih, Bu. Ya.